Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana Anda saja berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian, dalam kajian ini kita akan mencoba membahas satu hadis saja dari Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'an ini adalah merupakan mukjizat. Lek cara wong Jawa, Qur'an iki jimat. Jimat barang siji sing kudu dirumat. Kenapa mempelajarinya? Wah, ini penting. Karena Al-Qur'an itu kelihatan mudah tapi ternyata sulit. Sulit. Kelihatannya mudah tapi sulit. Saya ambil contoh. Ada beberapa banyak ilmu pelengkap untuk membaca Al-Qur'an itu. Di samping ada tajwid, ada namanya juga ilmu gharib, keanehan Al-Qur'an. Seperti contoh, Al-Qur'an itu tidak semua sesuai dengan apa yang tertulis dalam harokatnya. Contohnya, enek alif di fathah A, ada alif kasroh I, ada alif di dhammah U, ada ro di fathah ro, tapi tidak boleh dibaca ro. Roknya harus dibaca re. Satu contoh dalam ayat Bismillahi majreha wa mursaha. Roknya fathah tapi tidak boleh dibaca fathah, harus dibaca miring. Rok fathah ro tapi dibaca re. Ini termasuk gharib, keanehan Quran. Tidak sama dengan halnya. Lalu yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya? Karena Al-Quran itu dipakai ketika hidup, dipakai ketika bahagia, dipakai ketika susah, dan bahkan dipakai ketika kita mati. Urip butuh Quran, bahagia butuh Quran, suwedih, nangis, susah butuh Al-Quran. Apalagi wayah mati sedulur, butuh Quran. Tidak sama ini dengan lagu levelnya. Lagu itu mungkin bisa dibaca, dinyanyikan ketika kita senang-senang. Wayah susah, keluarganya mati, Pak Lie mati, sampean nyanyi. Aku pengen pentol, sing ono endoke, nyonyor tun. Misalnya piye to ki? Terus aku ini ketika bahagia mungkin karaoke masih pantas. Resepsi walimah kebahagiaan lagu-lagu India masih pantas. Tumpah seae yumus korae pantas. Coba lah enek tonggone mati dulure mati. Ayo bareng-bareng karaoke. Pengen ku SMS-an wedi karet bojomu. Cekel hansip. Ini terbatas. Tapi kalau Al-Qur'an tidak ada batasan. Bunga maca Quran pantes, sewedi maca Quran pantes. Masya Allah, dalam segala waktu Al-Quran selalu pantes. Maka Kanjeng Nabi tidak berlebihan mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Masya Allah, saudaraku, dulur-dulurku, monggo. Di era sudah modern ini, di era digital bahkan, jangan sampai lupa kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita ajak kembali kepada Al-Quran, membaca. Kalaupun tidak sempat untuk membaca, gampang. Yang penting melihat Al-Quran. Ingat bahasa saya, tidak membaca, tapi melihat saja. Lihat Al-Quran itu. Bagi orang-orang yang tidak bisa baca, mungkin tidak tahu hurufnya, mungkin juga belum pernah dari dulu sampai tua tahu Al-Quran, coba wudhu, buka saja Quran itu. Loh, dibuka toh untuk pahala Pak, dapat pahala. Karena yang dilihat adalah teks-teks ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu, Qurannya dibuka. Quran, aku jane pengen maca.
Tapi aku ora iso maca. Baca bismillahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Shadaqallahul azim. Tutup Qur'annya. Jangan lupa dicium itu mushafnya. Jadi wong urip iki gak menyium bojone tok, apalagi tambah nyium gendakane. Mushaf perlu dicium karena di dalamnya ada ayat-ayat suci Allah, ada kalam-kalam indah Allah. Ketika kita melihatnya, memandangnya, pasti pun ada keberkahan karena di dalamnya penuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membacanya. Saudaraku, dulur-dulurku, mari kita kembali, anak-anak kita, generasi muda kita didorong untuk mencintai Al-Qur'an. Masya Allah. Coba ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita akan mati, nyawa kita sudah ada di tenggorokan misalnya, sekarat pati, ngkrop-ngkrop dicabut nyawanya, sakit ini. Mungkin Anda belum pernah tahu, coba besok-besok pasti merasakan betapa sakitnya cabut nyawa oleh malaikat. Kalau mungkin kita sergap ibadah, pokoknya sholat 5 waktu jangkep, puasa jangkep, mungkin malaikat jabut nyawanya enteng. Tapi lek rodok dapat, masya Allah, disendal, so melet-melet, tambah ono malaikat gergeten, dijabut nyawane melet, seminggu ra diteruske. Bingung keluargane. Ape diteke Pak Li dhewe. Ora diteke medeni tanggane. Loh ternyata jimat yang paling ampuh itu bukan yang lain. Al-Qur'an pasti yang ditampilkan. Ayo coba baca Al-Qur'an di dampingnya, baca Yasin di sampingnya, baca Kulhu di sampingnya. Dengan ayat Al-Qur'an ini menjadikan seseorang itu husnul khotimah, mengakhiri hidupnya dengan kebaikan dan akhirnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan, ada di surganya Allah yang sangat istimewa. Saudaraku, sedulurku, cobalah kita renungkan. Saat ini kita sudah banyak beraktivitas di dunia, kita sudah sibuk kerja, sibuk urusan apapun untuk menggapai kebahagiaan di dunia. Tapi monggo, jangan lupa untuk mencari kebahagiaan hidup setelah hidup di dunia ini. Persiapkan bekal. Maka Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Bagaimana kita tanam, itulah nanti yang akan kita tuai. Apa yang kita tumbuhkan, itulah nanti hasilnya yang kita petik. Maka cocok lagi dengan lagunya Bang Haji Roma Irama. Apa lagunya Bang Haji Roma itu? Tentang kebaikan itu pasti akan kembali pada kita. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Wetang jahe ora dikei. Inilah kebaikan yang kita tanam. Masya Allah, lek jari wong Jawa-Jawa, tandur pari tuwuh pari, tandur rawe tuwuh rawe. Ono tandur pari kok tuwuh suketeki, lagu campur sari, bro. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan kembali pada kita, dan kejelekan yang kita lakukan pun akan kembali pada diri kita. Podo-podo nandure, tandur kebaikan. Podo-podo tanamnya, tanam sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat secara umum. Mari saudaraku, mari dulur-dulurku, kita kembali sejenak mengkaji Al-Quran, sejenak untuk tadabbur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar indah hidup kita, ceria masa depan anak cucu kita, dan pasti abadi bahagia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di dalam Al-Quran Allah mengatakan pentingnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allah tidak turunkan Al-Quran ini kecuali syifa, obat, warahmatun, dan rahmat kasih sayang. Artinya ketika kita mau dan mampu membaca Al-Quran, mendapatkan secercah obat lahir dan batin, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan semua di mana saja Anda berada. Dengan Al-Quran hidup bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.